Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kita bisa berjumpa lagi di Dekong Ahmad Channel. Channel yang selalu memberikan informasi sejarah jalan-jalan yang ada di Kota Bandung maupun jalan-jalan yang ada di Indonesia mungkin ke depannya ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini saya berada di Jalan Ibu Inggit Ganarsi di Kota Bandung. Lalu bagaimana sejarahnya? Mengapa jalan ini dinamakan Jalan Ibu Inggit Ganarsi? Baiklah kawan-kawan. Ibu Inggit Ganarsi adalah istri kedua dari Presiden pertama kita, Bapak Soekarno-Hatta. Kisah awal Presiden Soekarno-Hatta kala itu berada di Kota Bandung. Perjalanan pernikahan mereka tidak semulus begitu saja, banyak rintangan yang keduanya dihadapi hingga akhirnya bisa bersama. Sayangnya, setelah 20 tahun bersama, keduanya memutuskan pisah. Lalu bagaimana sebenarnya pertemuan awal Soekarno dengan Inggit Ganarsi? Pada akhir Juni 1921, Soekarno datang dari Surabaya untuk melanjutkan pendidikan. Ia ingin mengejar mimpinya sebagai insinyur di bidang teknik sipil. Soekarno kemudian memutuskan untuk kuliah di Teknik High School di Bandung atau sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam buku karya Cindy Adam, Bung Karno sempat mengatakan bahwa pertemuannya dengan Inggit seperti sebuah keberuntungan. Keberuntungan yang utama itu sedang berdiri di pintu masuk dalam suasana setengah gelap, dibingkai lingkaran cahaya dari belakang. Dia memiliki tubuh yang kecil dengan sekuntum bunga merah menyolok di sanggulnya, dan sebuah senyuman yang mempesona. Dia adalah istri Haji Sanusi, Inggit Ganarsi. Oh, luar biasa perempuan ini, kata Bung Karno. Rupanya Inggit kala itu juga memberikan pujian dan kesan pertama pada Soekarno. Hal ini tertuang dalam novel Ku Antar Kau ke Gerbang, karya Kyai Haji Ramdan. Dia mengenakan peci beludu hitam kebanggaannya dan pakaian putih-putih. Cukup tinggi badannya, ganteng, anak muda yang bersolek prelente, kata Ibu Inggit Ganarsi. Di kos tersebutlah Soekarno kerap curhat menceritakan kegelisahan hatinya pada Inggit Ganarsi. Bagi Soekarno, Inggit adalah orang yang bijak dalam memberikan saran dan masukan. Siapa sangka kebersamaan tersebut bertumbuh jadi cinta. Bahkan Soekarno merasa tidak takut dengan Kang Uci. Kang Uci adalah suami dari Inggit Ganarsi. Di sisi lain, Soekarno sadar bahwa jalinan cintanya dengan Inggit adalah salah. Namun, semakin lama perasaan Soekarno pada Inggit makin tak terbendung. Bahkan perasaan cinta tersebut membuat Soekarno sulit selama menempuh pendidikan. Pada awalnya kami menunggu. Selama beberapa bulan kami menunggu. Dan tiba-tiba dia berada dalam rengkuhanku. Ya, itulah yang terjadi. Aku menciumnya, dia menciumku, lalu aku menciumnya kembali. Dan kami terperangkap dalam rasa cinta satu sama lain. Dan semua itu terjadi selagi ia masih istri dari Sanusi, dan aku suami dari Utari, kata Bung Karno. Dengan percaya diri, Bung Karno mengatakan pada Kang Uci bahwa dirinya tertarik dengan Inggit.
Ia bahkan ingin memperistri wanita yang masih berstatus istri Kang Uci tersebut. Melalui pertimbangan yang bijak, Kang Uci akhirnya menceraikan Inggit dan mempersilahkannya menikah dengan Soekarno. Usai masa idah Inggit habis, Soekarno pun menikahinya pada 24 Maret 1923. Meski selisih usia keduanya sangat jauh, namun Bung Karno merasa bahagia menikahi ibu kosnya tersebut. Bagi Bung Karno, Inggit adalah wanita yang tepat yang bisa menjaganya serta membuat semangat. Demi mendukung perjuangan suaminya, Inggit melakukan segala hal, terutama untuk membantu perekonomian keluarga. Ia bahkan rela berjualan bedak, jamu hingga menjahit kutang. Bagi Inggit, ia sangat bangga dengan semangat juang Bung Karno yang tak pernah padam. Setelah bertahun-tahun bersama, perjalanan rumah tangga mereka mulai goyah. Kekuatan cinta mereka diuji kala Inggit menemani Bung Karno di Bengkulu. Saat itu, pasangan tersebut menampung seorang pelajar putri bernama Fatmawati yang merupakan anak gadis Hasanuddin. Mengingat Soekarno dan Inggit tidak memiliki keturunan, Soekarno pun meminta izin pada Inggit untuk menjadikan Fatmawati istri keduanya. Inggit merasa dilema. Sebagai wanita, ia tidak mau berbagi cinta dengan wanita lain. Namun, sebagai istri, ia juga tahu bahwa suaminya sangat menginginkan keturunan. Keputusan Inggit pun akhirnya bulat. Ia lebih memilih bercerai daripada dimadu. Akhirnya, jalinan cinta keduanya yang sudah berlangsung 20 tahun itu pun retak. Perceraian tak dapat dihindari. Mereka akhirnya resmi berpisah pada 29 Februari 1942. Sidang perceraian keduanya digelar di Bandung dan dihadiri Kiai Haji Mas Mansur sebagai saksinya. Walau sudah bercerai, Bung Karno mengakui dirinya tetap menghormati Inggit. Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, kata Cindy Adam, Bung Karno menyebut bahwa ia tidak serta-merta melupakan jasa Inggit yang telah mewarnai hari-harinya. Aku tidak bermaksud menyingkirkanmu, merupakan keinginanku untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas, dan engkau tetap sebagai istri yang pertama. Jadi, memegang segala kehormatan yang bersangkutan dengan hal ini. Sementara aku dengan mematuhi ke hukum agama dan hukum sipil mengambil istri kedua agar mendapatkan keturunan, ucap Bung Karno. Demikian kisah ini dikutip dari Misteri Kehidupan Sang Presiden yang ditulis Abraham Panumbangan. Baiklah kawan-kawan, itu adalah sejarah singkat dari Jalan Ibu Inggit Ganarsi yang ada di Bandung, dan sejarah singkat dari perjalanan cinta Bung Karno dan Inggit Ganarsi. Apabila ada salah pengucapan, salah pembahasan, dimohon maaf kiranya. Di sini saya hanya ingin memberikan sedikit wawasan sejarah jalan-jalan yang ada di Kota Bandung dan sedikit sejarah-sejarah orang-orang yang berjuang di kala itu berserta kehidupan-kehidupan mereka di kala itu. Baiklah kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini, tinggalkan jejak Anda, like, komen, dan subscribe.